Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertatap maya pada hari Minggu 15 Oktober 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum memulai acara, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya ucapkan selamat datang kepada para peserta riset kelas KMMD FMIPA UNY hari ketiga. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Apakah sudah siap menerima materi? Jadi yang belum siap silahkan dipersiapkan, baik itu notebook ataupun alat tulisnya. Jadi nanti kita akan memulai materi terakhir kita, materi riset kelas KMMD FMIPA UNY, yang mana hari ini kita akan membahas terkait dengan ras model bersama Bapak Bambang Sumintono PhD, yang akan dipandu oleh Saudara Nurhuda SPD sebagai moderator. Oke, baik langsung saja saya serahkan kepada moderator, kepada Saudara Nurhuda SPD. Saya persilahkan untuk memandu acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Untuk Mbak Rara selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa bertemu kembali pada Zoom ini untuk pertemuan ketiga dari acara riset kelas. Selamat datang Pak Bang. Selamat datang di riset kelas 2023 yang dilaksanakan oleh teman-teman KMMD Universitas Negeri Yogyakarta. Pada sesi kali ini kita akan ada beberapa sesi. Yang pertama nanti ada sesi pembacaan CV dulu, kemudian nanti akan dilanjutkan ke penyampaian materi utama dari Pak Bambang, kemudian ada sesi tanya jawab. Untuk materi utama nanti dilaksanakan selama 60 menit dan ada tanya jawab selama 30 menit. Sebelum kita masuk ke materi utama, yaitu materi dari Pak Bambang terkait ras model, mungkin saya akan membacakan sedikit tentang CV beliau. Mungkin yang tadi pamflet di sebelumnya, sepertinya ada yang salah tulis. Jadi seharusnya Pak Bambang dari Universitas Islam Internasional Indonesia ya. Universitas Islam Internasional Indonesia atau UIII. Ini ada 3 ya, bukan ini ada. Sepertinya salah ketik, mohon maaf ya Pak Bambang. Baik, riwayat pendidikan dari Pak Bambang ini, beliau diploma di Institut Pertanian Bogor, Indonesia, pada Teaching of Science Education, fokus di chemistry atau kimia, kemudian lanjut ke S1 di Science Education juga, fokus di kimia juga di Universitas Terbuka Jakarta, Indonesia. Kemudian melanjutkan Master of Educational Administration di Flinders University Australia. Kemudian melanjutkan di PhD in Education Policy di Victoria University of Wellington di New Zealand. Kemudian untuk riwayat mengajar atau profesinya banyak sekali di sini. Yang perlu kita soroti mungkin yang pertama pernah di The World Bank, di Storm Funding Agency di posisi IT. Kemudian pernah juga Pak Bambang ini menjadi dosen di Department of Educational Foundation, Faculty of Education, University Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Malaysia. Kemudian pernah juga menjadi dosen di Faculty of Education, University Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, dan sekarang menjadi dosen dan ketua program S3 di Fakultas Pendidikan Universitas Islam Internasional Indonesia atau UIII, Depok,
Jawa Barat, Indonesia. Kemudian untuk yang lainnya, masih banyak sekali sebenarnya, tapi untuk waktu ini mungkin Pak Bambang adalah salah satu editorial member dari Educational Evaluation and Accountability Journal yang sudah terindex Scopus. Kemudian School Leadership and Management terindex Scopus juga. Kemudian untuk riset akhirnya dapat dilihat di apa namanya di PDF yang saya share screen. Tentu banyak sekali publikasi yang telah dilakukan oleh Pak Bambang ini, bisa dilihat sendiri di apa namanya akun Scopus atau di Google Scholar, di mana Bambang ini memiliki H-index 11 di Scopus dan H-index 25 di Google Scholar. Kemudian terkait penelitian ada banyak sekali, namun yang perlu disoroti pada hari ini adalah terkait buku beliau yang berjudul Aplikasi Pemodelan Kelas pada Asesmen Pendidikan, yang ketika saya baca ini sebenarnya fokus pada kelas model untuk penilaian soal atau tes. Kemudian ada lagi aplikasi model ras untuk penelitian ilmu sosial edisi-revisi. Yang ini fokus untuk psikometrik. Mungkin ini seperti itu nanti oleh Pak Bambang Sumintono. Kemudian mungkin itu saja karena banyak sekali yang sebenarnya jika membaca CV-nya di sini ada berapa halaman ini, banyak sekali halaman. Jadi untuk itu sekarang kita langsung masuk ke sesi yang pertama, yaitu penyampaian materi terkait kelas model yang nantinya mungkin Pak Bambang bisa mengarahkan ke apa namanya ke kelas model yang posisikan sebagai analisis, membantu kita analisis dalam prodi atau program studi di Fakultas Matematika dan Ilmu Alam. Langsung saja untuk Pak Bambang, saya persilakan untuk memberikan materinya. Halo, tes. Suara saya terdengar, Mas? Dengar, Mas? Sudah terdengar, Pak? Oke, jelas nggak suara saya? Jelas, Pak. Jelas, jelas. Oke, makasih banyak, Pak Nur. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas undangannya untuk bisa sharing tentang pemodelan ras. Moga-moga bisa bermanfaat bagi Anda semua yang sedang studi dan mungkin sedang merencanakan riset atau mungkin sebagian sudah melakukan kegiatan riset. Biasanya saya menjelaskan pemodelan ras dalam 2 semester, jadi memang cukup banyak gitu materinya. Kalau dipadatkan dalam waktu 1 jam, jadi mungkin ya biasanya gejala yang terjadi adalah mual, mules, perih, kembung, bibir, pecah-pecah kayak gitulah. Oke, dan mungkin makin banyak bingungnya dibandingkan makin jelasnya. Oke, saya akan coba konteks yang sederhana. Moga-moga memang bisa dipahami dan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian Anda. Oke, ya tadi sudah disebutkan oleh Mas Moderator, uh, uh, universitas baru memang tidak terkenal. Jadi, iya kan, Anjir ayo. Oke, Keluar kita. Dalam si. Oke, sorry, kayak ada gangguan barusan. Oke, saya bekerja di Universitas Islam Internasional Indonesia, ini sama seperti UIN atau IAIN di bawah Kemenag, dan karena namanya banyak orang menganggap bahwa saya nama universitasnya sama seperti Universitas Islam Indonesia yang juga di Jogja, ya. Jadi ini bedanya ada tambahan I aja, right? Oke, saya sudah siapkan PowerPoint. Saya mohon izin untuk bisa berbagi screen dari sini. Oke, alright. Oke, kelihatan ya? Oke, Oke, Bapak kelihatan. oke, ya, oke, terima kasih.
Yang pertama adalah kita lebih kepada nanti menjelaskan aspek teoritis, aspek filosofis tentang pemodelan ras, dan ada beberapa contoh tentang hasil riset di jurnal, khususnya yang menggunakan pemodelan ras, di mana saya terlibat dalam penulisannya. Oke, ini nama saya. Silakan nanti kalau misalnya Anda punya pertanyaan, kalau misalnya Anda mau diskusi, Anda mau konsultasi, ada email di sana tertulis bambang.sumintono@uiii.ac.id. Right? So silahkan kirim email, lebih enak. Dengan senang hati saya jawab. Oke, dan gratis ya, nggak perlu bayar apapun. Tempat saya bertugas sekarang di Fakultas Ilmu Pendidikan, jadi Universitas Islam Internasional Indonesia, universitas baru, beroperasinya baru 2 tahun 1 bulan. Oke, kita hanya istilahnya eh, belum banyak mempunyai mahasiswa, belum banyak lulusan pun baru 1 angkatan untuk S2. Universitas Islam Internasional Indonesia itu adalah istilahnya postgraduate school. Apa istilahnya? eh, Sekolah pascasarjana, sama seperti Anda sekarang semua. Kita tidak punya program S1. Oke, jadi memang khusus untuk pascasarjana saja. Dan kami adalah universitas yang memberikan beasiswa penuh bagi mahasiswanya. Jadi semua mahasiswa yang diterima itu dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia dalam bentuk uang kuliah yang dibayarkan langsung ke kampus dan uang istilahnya biaya hidup. Lumayan lah biaya hidupnya, kalau S2 itu dapat 5 juta per bulan selama 2 tahun, kalau S3 itu dapat 6 juta per bulan selama 4 tahun. Jadi kalau nanti Anda yang berminat untuk studi lagi, silahkan. Oke. Eh, Pendaftaran biasanya dibuka bulan Januari, berakhir bulan Juni. Oke. Eh, Oke, itu sedikit. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Moderator bahwa saya latar belakang adalah dididik sebagai guru kimia tepatnya, sama mungkin sebagian dari Anda. Lalu melanjutkan S1 di Universitas Terbuka karena saya bertugas sebagai guru di Lombok, tidak punya jurusan pendidikan kimia saat itu. Waktu di Lombok, ya dapat kesempatan untuk studi S2 ke Australia, beasiswa dari pemerintah Australia, dan balik lagi mengajar sebagai guru. Setelah itu mencoba melamar ke beasiswa Selandia Baru, mendapat kesempatan studi sekitar 3 tahun di sana, beasiswa dari pemerintah Selandia Baru, dan setelah itu saya pengen jadi dosen. Oke, pada saat saya jadi dosen, merubah status dari guru jadi dosen ternyata tidak mudah di Indonesia saat itu. Oke, melamar kemana-mana, akhirnya saya terdampar ke Malaysia. Nah, saya dididik sebagai peneliti kualitatif. S2 dan S3 saya adalah riset kualitatif. Nah, jadi mengumpulkan kata-kata dengan cara interview, kuesioner, lalu setelah itu dianalisis, misalnya dengan coding, tematik analisis, konten analisis, seperti itu. Pada waktu saya bekerja di Malaysia, yaitu di Universitas Teknologi Malaysia, maka yang terjadi adalah saya diminta untuk menjadi pembimbing mahasiswa S3 Pendidikan Matematika, di mana dia menggunakan analisis item respon teori. Dari sanalah saya berubah sedikit menjadi peneliti kuantitatif dengan menggunakan item respon teori, measurement model yang sifatnya modern, dan menjadi identitas sampai saat ini. Jadi ya Anda bisa mengatakan ini tersesat di jalan yang benar. Oke. Dengan menggunakan teori modern ini ternyata itu banyak barokahnya. Oke. Eh, Produksi riset, paper, book chapter itu terbantu kalau kita menguasai metodologi dengan baik. Jadi kalau misalnya tahun 2023 ini saya sudah publish sekitar 7 paper di Scopus, bagian adalah Web of Science. Itu sekitar 4-nya adalah menggunakan pendekatan ras model.
Oke. Nah, kerja di Malaysia memang tantangannya berbeda dengan di Indonesia. Di sana memang tidak ada tawar-menawar dalam konteks prestasi. Paling tidak mereka meminta 1 tahun itu publish di jurnal Scopus Q1 Q2 kalau Anda bekerja sebagai dosen. Dan itu juga yang membuat saya menjadi istilahnya ya mencoba survive dengan cara ya terus aktif publish. Oke. Nah, karena aktif publish, kita dikenal orang dan kita kadang-kadang dimintai menjadi reviewer. Dan sejak 2017 saya menjadi reviewer di jurnal kependidikan, ilmu kepemimpinan pendidikan, yaitu School Leadership and Management. Dan sejak 2018 menjadi reviewer di jurnal assessment. Right? Ini saya tunjukkan saja ya. Oke, kalau misalnya kita lihat ke jurnal seperti ini, Educational Assessment, Evaluation, and Accountability, ini jurnal paling top dalam bidang asesmen pendidikan di dunia. Anda bisa lihat nama-nama yang tertera di sini, dimulai dari editor sampai editorial board, itu editorial boardnya Asia hanya diwakili oleh 3 orang. Ini ya dari Singapura, oke, ini dari Hong Kong, dan ini dari Indonesia. Oke, selain itu memang semuanya dari luar, dari negara maju. Oke, kalau lihat School Leadership and Management, ini adalah jurnal yang juga istilahnya jurnal top dalam kepemimpinan pendidikan. Kalau Anda lihat editorial board, itu memang top researcher dalam kepemimpinan pendidikan. Oke, Anda bisa lihat ada yang dari Malaysia, oke. Kalau yang dari Asia itu ada yang dari Thailand, oke. Dan tentu ada dari Indonesia. Oke, selain juga dari Singapura dan selanjutnya. Right? So ini menunjukkan kredibilitas, oke. Dan saya pikir Anda bisa mencapai ke arah sana lebih baik lagi lah. Oke. Nah, apa yang akan saya coba jelaskan selama kurang lebih 1 jam nanti adalah bahwa RAS model itu tidak menggantikan mata pelajaran statistik. RAS model tidak menggantikan mata pelajaran tentang pengukuran pendidikan. Oke, lebih tepatnya RAS model adalah melengkapi apa yang belum ada, apa yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Oke. Nah, tahun 1960 ada seorang ahli matematika dari Denmark, namanya George Rush, seperti ini. Dia memformulasi suatu model matematika yang bisa memprediksi tentang kesuksesan seseorang mengerjakan soal. Nah, formulasi tersebut dia sebut sebagai model statistika. Nah, apa yang dia tawarkan adalah dia menyadari sampai tahun 50-60-an itu bahwa ilmu statistik yang kita pelajari, oke, Anda pelajari statistik dari SD, SMP, SMA, S1, S2, sampai S3 pun, itu semuanya menekankan analisis yang sifatnya adalah analisis kelompok, group center. Oke, dia mengatakan bahwa ilmu statistik yang kita pelajari itu tidak lengkap, tidak sempurna, karena dia tidak bisa memberikan informasi yang dia sebut sebagai individual center statistik. Oke, nah ilustrasi sederhananya beginilah, misalnya saya melakukan riset dengan membuat satu aplikasi belajar, bisa dalam biologi gitu. Satu kelas tidak menggunakan aplikasi, kelas yang lain menggunakan aplikasi. Oke. Lalu dibuatlah pretest dan posttest. Oke. Nah, pada saat setelah kegiatan intervensi selesai, di mana kelompok kontrol tidak menggunakan aplikasi, sedangkan kelompok treatment atau kelompok perlakuan menggunakan aplikasi, kita gunakan
soal yang sama. Oke, lalu kita bandingkan mana yang lebih bagus antara kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan. Nah, biasanya uji statistik yang kita gunakan itu disebut dengan uji perbedaan, yaitu yang namanya uji T, uji ANOVA, atau uji Kankova. Oke? Nah, itu adalah contoh yang dia sebut sebagai group center, di mana kita hanya bisa menyimpulkan. Misalnya, hasilnya adalah orang atau siswa yang mengikuti treatment, yang mengikuti perlakuan, itu berbeda secara signifikan dengan yang kelompok kontrol. Tetapi dia tidak menyebutkan berapa banyak perbedaan prestasinya. Siapa yang mengalami perubahan kemampuan? Seperti apa profilnya? Nah, itu yang hilang atau yang tidak bisa terungkap dengan mengandalkan statistik biasa yang sifatnya group center. Oke, nah RAS mengisi untuk konteks yang sifatnya individual center statistik. Oke, konteksnya seperti itu. Oke, nah RAS berkembang dari tahun 60 yang dijelaskan tadi oleh George Rush. Nah, tahun 2019, 4 tahun lalu ya, itu ada 3 orang peneliti dari Nanyang Technology University (NII). Mereka memetakan perkembangan RAS sebagai satu disiplin ilmu selama kurang lebih 60 tahun itu, dari 60 sampai 2019. Oke. Nah, mereka mendapati ternyata RAS tidak hanya bermain, tidak hanya digunakan dalam konteks riset-riset yang sifatnya adalah asesmen pendidikan. Ternyata RAS bisa berkembang dan menjadi standar untuk misalnya dalam bidang language assessment. Kalau Anda menjadi peneliti language testing, language assessment, maka kalau Anda tidak mengenal RAS, maka Anda tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Oke, RAS juga sudah menjadi standar dalam konteks seperti penelitian uh, large scale assessment seperti TIMSS, PISA. Oke, nah Anda dalam bidang sains biasanya Anda tidak tidak begitu uh, istilahnya tidak begitu heran dengan hasil TIMSS dan PISA, itu menjadi bagian daripada literatur review Anda. Nah, apa yang ada di belakang analisis TIMSS dan PISA adalah RAS model. Oke? RAS juga sudah menjadi standar dalam social medicine. Ilmu kedokteran itu terbagi dua, ada ilmu kedokteran klinis, misalnya seperti apa cara mengobati orang sakit, dan ada ilmu kedokteran yang sifatnya social medicine. Oke, bagaimana menangani orang sakit, bagaimana menilai pelayanan perawat, misalnya pelayanan dokter, itu adalah social medicine. Nah, RAS itu adalah sudah menjadi standar dalam social medicine. Nah, artikel ini menunjukkan bahwa RAS sudah menjadi standar hampir di semua bidang ilmu yang melibatkan manusia. Jadi kalau ada manusia ditanya dan diminta untuk memberikan opini, persepsi atau sikap, maka di sana RAS bisa membantu. Artinya bidang ilmu seperti teknologi pendidikan, ekonomi, behavior ekonomi, ilmu politik, apakah misalnya ketertarikan orang terhadap calon kandidat presiden, misalnya itu bisa diukur. Lalu juga kepada ilmu yang memang istilahnya tidak kita sangka, misalnya bagaimana mengukur performance seseorang dalam debat misalnya. Ini menunjukkan bahwa kalau Anda menguasai pemodelan RAS, Anda bisa memanfaatkan hal tersebut untuk berbagai bidang ilmu yang melibatkan pengukuran manusia. Nah, ini ada 3 buku yang istilahnya menjadi rujukan, buku teks. Saya gunakan Google Scholar bulan lalu, 27 September. Anda bisa lihat di sini yang paling kiri, itu terbit tahun 2013, hanya 569.
kutipan sampai saat ini. Yang tengah ini tahun 2014 itu 1.300, tapi yang paling kanan itu sampai 10.000. Oke. Nah, banyaknya sitasi ini dengan sendirinya menunjukkan apakah bermanfaat atau tidak buku tersebut atau ilmu tersebut. Oke. Nah, yang menarik di dalam tiga buku ini judulnya tidak menyebutkan secara spesifik tentang pengukuran dalam konteks misalnya adalah psikometri, pengukuran dalam konteks misalnya kemampuan kognitif. Mereka lebih senang menggunakan judul yang lebih general. Misalnya dia menyebut invariant measurement. Oke. Lalu misalnya yang tengah dan yang sebelah kanan mereka menyebut human sciences. Oke, mereka tidak menyebutkan tentang yang namanya measurement pengukuran lagi. Mereka langsung menyebutnya human sciences. Ini menunjukkan bahwa apapun bidang ilmu Anda bisa memanfaatkan pemodelan ras. Oke. Nah, ini dua buku yang kami tulis dengan Mas Wahyu. Mas Wahyu dosen di Fakultas Psikologi UGM. Anda bisa lihatlah buku yang putih tadi sudah disebutkan itu khusus untuk ilmu tes non kognitif. Sedangkan untuk yang hitam itu untuk tes kognitif, itu baru terjadi bulan lalu jumlah sitasi yang ras assessment tes kognitif itu melebihi dibandingkan yang tes non kognitif. Padahal beda publikasinya 1 tahun. Yang putih terbit 2014, yang hitam terbit 2015. Oke? Nah, ini juga indikasi bagi kami bahwa ilmu pendidikan relatif lebih terbuka dalam pengujian item, dalam psikometrik, pengujian instrumen dibanding dengan ilmu psikologi, yaitu yang rujukan yang buku yang sebelah kiri. Kalau Anda berminat untuk membeli buku, silakan hubungi Pak Dadan, itu nomor WhatsApp-nya. Dan mohon jangan beli di ini ya, jangan beli bajakan. Biasanya ada di Tokopedia atau di Shopee itu nanti tidak barokah. Oke, nah pertanyaan mendasarnya dalam konteks pengukuran adalah orang selalu mempertanyakan apakah skor itu sama seperti pengukuran. Oke. Nah, pemahaman ini perlu kita uji ulang bahwa apa yang kita pahami tentang skor itu ternyata tidak selalu sifatnya statis. Orang banyak mengkritisi tentang skor, khususnya setelah kemunculan teori tes modern seperti RAS model, item respon teori, itu orang menjadi lebih kritis terhadap yang dimaksud dengan skor. Oke, ini sebagai contohnya misalnya ada 4 orang siswa, oke, Abdul, Budi, Catur, Dedi, mereka masing-masing mengerjakan 20 soal tes matematika. Oke. Nah, ternyata hasil skor yang didapatkan Abdul dan Budi itu bedanya 2, oke. Sedangkan Catur dan Dedi juga bedanya 2. Oke. Yang menarik adalah apakah perbedaan antara Abdul dan Budi itu sama seperti Catur dan Dedi? Oke. Ada yang bisa menjelaskan? Bisa dipahami kan pertanyaannya? Ada 20 soal, lalu Abdul benar 18, artinya salah 2, Dedi benar 9, artinya salah 11. Nah, kalau kita lihat, Abdul dan Budi itu bedanya 2, Catur dan Dedi juga bedanya 2. Nah, apakah perbedaan antara Abdul dan Budi itu setara atau ekuivalen atau hampir mirip antara Catur dan Dedi? Kalau dari nilai itu sebenarnya maaf, Pak. Sama ya? Nah, itu adalah istilahnya hal yang tidak terhindarkan. Oh, ada yang jawab lewat ini. Oh, oke. Nah, pengertian bahwa kita menganggap skor itu sama, itu adalah sesuatu yang menyebabkan kita
terbelenggu dengan konteks skor sama dengan pengukuran. Oke. Nah, misalnya ambil contoh lah, Abdul benar 18. Oke. Maka dia salah 2. Oke. Budi benar 16, dia salah 4. Nah, kita kelompokkan Abdul dan Budi adalah siswa yang pintar karena dia hanya sedikit jumlah jawaban salahnya. Oke. Sedangkan Catur dan Dedi kita kelompokkan mereka siswa yang kemampuannya sedang karena jumlah benarnya sedikit dan jumlah salahnya untuk Dedi malah lebih besar. Oke. Nah, artinya apa? Soal yang tidak bisa dikerjakan oleh Abdul itu adalah soal yang tingkat kesulitannya paling tinggi. Oke, sehingga dia hanya benar 18 dan salah 2. Demikian juga untuk Budi. Oke, dengan benar 16, maka soal yang tidak bisa dia kerjakan lebih banyak adalah soal yang susah. Sedangkan untuk Catur dan Dedi, karena dia hanya kemampuannya sedang, maka soal yang tidak bisa dia kerjakan juga adalah soal yang susah dan susah sekali. Artinya bahwa kita menganggap perbedaan itu sama, berarti kita tidak melihat bahwa ada faktor lain yang terlibat, yaitu yang namanya tingkat kesulitan soal. Nah, hati-hati ya di Indonesia, sistem pendidikan yang berlaku di kita, itu kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita menganggap sama rata saja yang namanya tingkat kesulitan soal. Oke? Kalau kita menganggap sama rata tingkat kesulitan soal, maka kita bersikap tidak adil. Misalnya, ada orang yang mampu mengerjakan soal yang susah, kita kasih skor 1. Ada orang yang biasa-biasa saja mengerjakan soal yang mudah, kita kasih skor 1 juga. Sama seperti misalnya ada orang yang lari, katakanlah 1 kilometer, dia mencapai waktunya adalah 10 menit. 1 kilometer dia capai dalam waktu 10 menit misalnya. Kita kasih sepeda misalnya. Orang yang lari 1 kilometer dan dia menyelesaikan waktu 13 menit, kita kasih sepeda juga. Artinya apa? Kita tidak adil terhadap orang yang pertama karena memberlakukan skor yang sama tadi. Oke? Nah, ini yang kadang-kadang tidak kita sadari bahwa yang namanya skor itu tidak sama dengan pengukuran. Oke? Nanti kita coba jelaskan lebih lanjut. Ini contoh yang lain misalnya, kondisi yang pertama itu mudah dipahami. Kemampuan A adalah 75%. Karena apa? 30 dari 40 soal dia bisa kerjakan dengan benar. Kondisi yang kedua, ini yang kita kebingungan. Siapa yang harus kita katakan lebih pintar? Kalau informasinya sifatnya adalah setara. B dan C benarnya 25. Oke? Nah, dalam konteks pengujian, seleksi, itu sangat lumrah orang mempunyai skor yang sama. Dan orang kadang-kadang kebingungan siapa yang harus kita pilih sebagai yang berprestasi kalau skornya sama. Karena kita tidak berpikir tentang tingkat kesulitan soal. Oke? Yang ketiga, itu adalah kondisi di mana memang ini susah untuk menjelaskan tentang skor. Misalnya dikasih 40 soal, tidak ada yang benar, apakah dia bermakna tidak bisa berbahasa Indonesia? Apakah bermakna dia tidak bisa membaca? Oke, nah ini adalah hal-hal yang memang menunjukkan keterbatasan interpretasi skor. Oke, nah skor itu sebetulnya didapat dari mana? Maka skor itu didapat dari yang namanya banyaknya jawaban benar. Oke, itu sederhananya gitu. Oke. Nah, banyaknya jawaban benar itu adalah mengukur satu kemampuan kognitif tertentu. Misalnya soal matematika, aritmetika. Mengukur aspek kognitif tertentu itu sebetulnya kita sedang mengukur sesuatu yang tidak terlihat, yaitu adalah variabel kemampuan kognitif dalam aritmetika. Oke. Nah, karena kemampuan kognitif aritmetika tersebut bersifat hidden,
laten, unobservable, istilahnya tidak terlihat secara langsung, maka yang bisa kita observasi hanya jumlah jawaban benar. Dan jumlah jawaban benar itu adalah merepresentasikan dari kemampuan si peserta tes. Oke? Nah, konteks yang namanya mengukur manusia itu bisa dibedakan antara mengukur aspek fisik. Misalnya, saya mengukur tinggi badan seorang anak, berat badannya, suhu tubuhnya. Nah, untuk aspek fisik, saya tidak kesulitan untuk menunjukkan estimasi daripada apa yang mau saya ukur. Tinggi badan saya gunakan misalnya penggaris. Oke, misalnya panjang anak ini misalnya 129 cm. Berat badannya katakanlah 30 kg. Oke, suhu tubuhnya adalah 37 derajat Celcius. Oke. Nah, untuk aspek fisik kita meminjam instrumen dari fisika. Oke, ilmu pengetahuan sudah membantu manusia modern misalnya untuk menggunakan berbagai instrumen yang sudah teruji bersifat universal, misalnya seperti penggaris, oke, neraca kilogram, termometer, oke. Orang tidak perlu bertanya-tanya lagi karena dia sudah bersifat universal dan mudah dipahami. Oke, bagian daripada eh, kehidupan manusia modern. Oke. Nah, yang kesulitan adalah bagaimana kita mengukur sesuatu yang sifatnya tidak terlihat, yaitu sebut dengan aspek laten. Oke. Anda tidak bisa menentukan kecerdasan seseorang hanya dengan melihat penampilannya. Misalnya penampilannya tinggi badan di atas rata-rata, maka dia pintar. Itu adalah cara yang keliru. Oke, cara yang ngawur untuk menentukan kecerdasan. Kecerdasan dilihat dari dia pakai kacamata atau tidak. Itu juga cara yang ngawur untuk menentukan kecerdasan. Oke? Untuk mengukur kecerdasan karena aspek laten, biasanya kita mengujinya misalnya dengan tes IQ. Oke? Nah, hasil tes IQ merefleksikan tentang kemampuan laten dalam konteks ini adalah kognitif. Oke? Nah, yang akan kita bahas adalah lebih banyak tentang aspek laten kognitif. Nah, ilmu pengetahuan juga tidak hanya sekedar mengukur, maaf, tidak hanya sekedar mengukur eh, aspek kognitif, ilmu pengetahuan juga ingin mengukur aspek non kognitif, misalnya rasa percaya diri, okay? Kemampuan beradaptasi, okay? Kemampuan untuk menangani masalah, okay? Itu aspek non kognitif juga hal yang penting, okay? Misalnya apa keinginan untuk berusaha, oke? Itu disebut dengan aspek non kognitif, oke? Bedanya aspek kognitif itu biasanya kita mengukurnya dengan adanya pertanyaan benar dan salah, sedangkan aspek non kognitif itu lebih kepada persepsi, opini, sikap, oke? Tidak dengan sendirinya adalah benar dan salah, tapi adalah kecenderungan daripada orang tersebut, oke? Nah, ini contoh sederhana bagaimana kita mengukur eh, apa tinggi fisik. Oke, misalnya ada 3 bunga A, B, C. Tinggi 3 bunga di sini tingginya berbeda-beda, maka Anda mudah menyimpulkan tinggi A itu 2 kali lipat dari C. Oke, nah kenapa kita mengatakan seperti itu? Anda tahu sendiri, dia menggunakan satuan yang sama, sentimeter. Oke, lalu dia mempunyai skala. Anda lihat di sebelah kiri itu ada tercantum angka 1, 2, 3, sampai 12. Oke, nah skala ini kita percayai menunjukkan ukuran atau estimasi daripada tinggi bunga yang diukur. Oke, ini contoh karakteristik pengukuran yang lain yang penting. Kalau Anda membeli bensin di SPBU, misalnya, Anda harus yakin bahwa memang dimulai dari nol. Walaupun pembeli bensin ini agak bingung juga ya, dia menjawabnya hal yang berbeda. Oke, nah, tetapi konteksnya adalah ini adalah informasi yang penting kalau kita berbicara tentang pengukuran. Oke, nah kalau kita berbicara tentang pengukuran yang paling ideal yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini,
kita biasanya merujuk kepada pengukuran yang ada di yang namanya fisika. Oke, Anda bisa melihat sebelah kiri adalah penggaris, setelah itu adalah neraca, jam tangan, dan selanjutnya adalah termometer. Oke, nah kita tahu sendiri yang namanya pengukuran dengan fisika itu mempunyai karakteristik yang sifatnya adalah unik dan menunjukkan validitas yang tidak perlu lagi dipertanyakan. Oke, nah sekarang Anda perhatikan baik-baik dari keempat instrumen fisik ini, apa kesamaan yang muncul yang Anda lihat ada di keempatnya? Anda bisa mengetikkannya di kolom chat kalau mau. Ada yang mau menjawab? Oke, kalau Anda mau, oh oke, ada yang menjawab nih. Oke, oke, bagus. Memiliki skala yang sama, jarak sama, skala tetap. Nah, ini adalah yang namanya eh, apa sifat pengukuran dari skala fisik. Oke, terima kasih. Oke, eh, ini ada siapa ini? Siti Alifah, Priyati Megawanti, lalu Ria, oke, lalu di sini Desak Madini sudah memberikan jawaban kedua. Oke, oke, yang pertama adalah kalau Anda lihat yang namanya instrumen pada fisika, dia mempunyai jarak yang sama. Oke, jarak antara 0 ke 1 cm itu sama seperti 1 ke 2 cm, 3 ke 4 cm, atau 6 ke 5 cm. Itu adalah prinsip skala, yaitu jarak yang sama, equal distance, equal interval. Oke, Anda sudah memahami. Jadi kalau kita mau melakukan pengukuran, Anda harus pastikan ada jarak yang sama pada instrumen yang digunakan. Yang kedua di sini clue-nya adalah misalnya Anda mau membeli bensin dimulai dari 0, maka 0 di sini adalah selalu menjelaskan titik awal pengukuran. Oke? Titik awal pengukuran misalnya 0 cm, 0 kilogram, 0 detik, 0 derajat Celcius. Oke? Nah, artinya harus ada kejelasan di mana titik awal dimulai pengukuran. Oke. Nah, tetapi pada saat kita mengukur manusia, kadang-kadang unik. Misalnya tadi saya tunjukkan yang seperti ini. Oke. Soal salah. Soal salah itu berarti tidak ada yang benar. Apa maknanya? Apakah tidak bisa berbahasa Indonesia? Apakah soal salah juga bermakna misalnya tidak bisa membaca? Oke. Lalu misalnya kalau saya menggunakan tes IQ, oke, Anda tahu kan tes IQ kan, intelligent question, oke. Nah, apakah Anda pernah mendengar titik awal dari tes IQ? Nggak pernah kan? Nah, kalau misalnya nggak pernah mengawal titik tes IQ, bagaimana kalau kita bandingkan misalnya dengan neraca kilogram atau dengan jam tangan? Artinya tidak ada yang namanya adalah titik awal yang jelas kalau kita mengukur manusia. Oke. Yang ketiga, kalau kita berbicara tentang yang namanya adalah pengukuran dalam fisik adalah dia mempunyai satuan. Kalau Anda mengukur panjang, maka Anda mendapati yang namanya adalah sentimeter atau inci, meter atau kilometer. Oke. Terserah Anda mau menggunakan satuan yang mana, mau inci, mau mil, mau apa kaki misalnya, itu adalah jenis satuan yang digunakan, right? Nah, kalau kita mengukur kemampuan manusia, itu nggak jelas satuannya. Misalnya IQ, Anda pernah nggak mendengar satuan IQ itu apa? Nggak pernah dengar kan? Oke, artinya apa? Cara kita mengukur manusia itu tidak seteliti cara kita mengukur benda fisik. Oke?
Artinya kita harus lebih kritis lagi kalau kita melihat yang namanya pengukuran manusia. Oke. Nah, karakteristik ini itu sangat penting ada dalam mengukur manusia. Balik lagi ke sini ya. Kenapa penting? Karena kita menentukan nasib orang. Ada yang lulus seleksi, ada yang naik pangkat, oke, ada yang mendapat jabatan. Artinya apa? Kita sedang menentukan nasib orang. Ada yang dapat beasiswa atau tidak, oke. Ini tidak lain menunjukkan kalau kita sembrono dalam mengukur kemampuan manusia, maka kita cenderung berbuat zalim kepada manusia. Oke? Dan kalau berbuat zalim kepada manusia, itu kan suatu perbuatan yang dibenci oleh Tuhan, misalnya dalam konteks ini, karena kita secara sengaja bersikap tidak adil. Oke? Nah, inilah pentingnya kalau kita memahami bahwa aspek laten itu adalah sesuatu yang memang perlu dianalisis dengan hati-hati, dengan teliti. Karena apa? Aspek laten seperti kecerdasan itu tidak terlihat. Nah, kalau tidak terlihat, maka yang bisa kita gunakan hanya angka. Kalau cara kita meninterpretasi angkanya keliru, maka balik lagi, kita berbuat zalim secara ilmiah. Oke? Nah, balik lagi, artinya ada jarak yang berbeda antara kita melakukan pengukuran fisik dengan kita melakukan pengukuran kemampuan manusia. Dalam hal ini adalah kemampuan kognitif. Kemampuan kita melakukan pengukuran fisik itu sudah sangat teliti, akurat, universal, mudah dipahami. Sedangkan cara kita mengukur kemampuan manusia itu banyak dikritisi dan banyak dipertanyakan. Oke? Nah, bagaimana menjembatani kedua hal tersebut sehingga kita lebih banyak menguntungkan manusia dibandingkan merugikan manusia? Oke? Oke, yang pertama adalah kita harus memahami apa makna angka yang akan kita proses. Ini contoh pertama. Oke, Anda mungkin tersenyum, oke, melihat bagaimana orang mempersepsi angka dalam hal ini nomor handphone, lalu dilakukan operasi aritmatika yang sederhana. Oke, tidak masuk akal karena nomor handphone tidak bermakna sebagai bilangan bulat. Udah tahu kan maksudnya? Oke. Ini contoh yang lain. Oke, ini akan populer nanti pada saat musim kampanye, khususnya kalau menjelaskan tentang misalnya bagaimana kita menginterpretasi nama kandidat presiden, kandidat gubernur, atau kandidat wali kota atau bupati. Oke. Nah, misalnya ini yang suka digunakan oleh para motivator. Motivator mengatakan tidak penting Anda punya skill, punya keterampilan. Tidak penting Anda punya pengetahuan. Tidak penting Anda bekerja keras. Yang penting adalah Anda punya sikap yang bagus. Karena nilai sikap adalah 100. Ini contoh cocokologi yang keterlaluan. Oke. Nah, kalau misalnya saya mencalonkan diri menjadi gubernur misalnya atau jadi bupati, orang lawan politik saya akan menggunakan informasi ini dengan sangat efektif. Bambang B2A1 2 tambah 1 M13 tambah B2 lagi, kayak dijumlahkan, lalu dia hubungkan dengan ayat di Al-Quran biasanya. Dan ditemukan ternyata itu muncul surat Al-Ahzab. Oke, maka jangan pilih orang itu karena dia akan menimbulkan azab pada kita semua. Oke. Untungnya saya punya nama kedua, Sumintono S19U21T20 dijumlah ternyata muncul surat Al-Ikhlas. Inilah calon pemimpin idaman kita. Oke. Hati-hati dengan kayak gitu karena tidak ada hubungan antara huruf dengan angka.
Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, maka Anda bisa bantah dengan mudah. Karena tidak ada yang namanya A itu harus angka 1, B itu 2. Oke? Dan itu dijumlahkan menjadi 100. Apa memang 100 itu angka keramat gitu. Jadi kalau dapat 100 itu harus dengan sendirinya sempurna. Tidak ada seperti itu ya. Oke? Nah, ini yang menjadi dasar bagaimana membedakan antara teori klasik, teori tradisional, dengan teori modern. Nah, teori modern itu melihat jenis data dalam level yang berbeda. Yang pertama disebut sebagai data nominal. Apa contoh data nominal? Seperti nomor handphone. Nomor handphone itu adalah data nominal. Tidak ada maknanya selain hanya identitas nomor itu saja. Misalnya ini nomor handphone Anda, ini nomor handphone teman Anda. Oke. Contoh yang lain misalnya seperti kode pos. Kode pos Jakarta Pusat 10.000 itu tidak bermakna apapun. Kalau Anda jumlahkan dengan kode pos Bandung Alun-Alun, katakanlah 40.000, maka nilainya menjadi 50.000. Apa maknanya? Tidak ada jumlah apapun. Oke? Alamat Anda, misalnya Anda tinggal di Jalan Kartini nomor 40, maka angka 40 itu tidak bermakna apapun, hanya menunjukkan alamat. Oke? Nah, data nominal adalah sesuatu yang sifatnya memang label. Oke? Nah, debat itu muncul untuk jenis data yang kedua, yaitu data ordinal. Bagi orang yang berpandangan sebagai teori tradisional atau teori klasik, ordinal anggap sebagai data yang punya kualitas pengukuran. Kalau orang benar 8 dari 10 soal, maka kemampuannya 80%, maka 80% itu dianggap sebagai representasi dari kecerdasan. Oke? Nah, kalau bagi orang yang berpandangan dengan teori modern, maka 8 itu adalah jumlah jawaban benar dan dibandingkan dengan jumlah jawaban salah. Maka pengikut teori modern mengatakan bahwa jumlah jawaban benar itu disebut sebagai data ordinal. Data ordinal tidak mempunyai yang namanya kualitas pengukuran. Artinya, informasi jumlah jawaban benar saja itu tidak lengkap karena tidak memberikan yang namanya ketelitian dan keakuratan pengukuran. Oke, saya ambil contoh misalnya saya mau mengukur penggaris. Saya mau mengukur pulpen dengan penggaris. Pada saat saya mengukur pulpen dengan penggaris, saya dapati panjangnya misalnya 4 cm. Oke, ada orang lain mengukur dengan penggaris juga, ternyata bukan 4 cm, tapi 4,1 cm. Ada dua informasi yang berbeda, yang satu 4 cm, yang satu 4,1 cm. Oke, nah dalam konteks fisika, perbedaan 0,1 cm itu disebut sebagai dalam kerangka error, kesalahan pengukuran. Dan kesalahan pengukuran itu adalah lazim. Itu adalah hal yang normal, natural, alamiah. Oke? Nah, kalau kita mengukur manusia, misalnya benar 8 dari 10 soal, berapa standar errornya? Maka Anda tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana seperti itu. Kalau saya menggunakan penggaris, maka saya bisa mengatakan panjang pensil adalah 4 cm, standar errornya 1 mili. Maka kemungkinan kelirunya maka ada antara 3,9 sampai 4,1 cm. Oke? Dengan jawab seperti itu, maka kita memberikan informasi yang sifatnya ketelitian dan keakuratan. Itulah bedanya skor dengan pengukuran. Oke. Nah, jenis data yang lain adalah interval, contohnya seperti derajat Celcius itu adalah interval karena 0 dalam
skala Celcius adalah bukan 0 yang sifatnya mutlak, yaitu 0 yang sifatnya adalah definisi baru, yaitu 0 di mana suhu air menjadi es misalnya, atau suhu es menjadi mencair 0 derajat tuh. Oke. Rasio adalah yang mempunyai istilahnya eh, nilai mutlak. Contohnya 0 cm, 0 kilogram, oke, 0 detik itu adalah nilai mutlak. Oke. Nah, yang kita akan banyak gunakan pada saat kita bertanya pada manusia adalah jenis data yang kedua, yaitu ordinal. Dan ordinal itu tidak mempunyai jarak yang sama. Ordinal hanya menunjukkan adanya perbedaan, tetapi berapa jaraknya tidak ada, tidak diketahui. Oke. Nah, ini beberapa riset yang dipublish bagaimana orang mengkritisi tentang yang namanya penggunaan data ordinal dalam riset. Yang sebelah kiri dia menggunakan kalimat yang bombastis, skala Likert bagaimana menyalahgunakannya, how to abuse them. Oke, Anda bisa lihat di bagian bawah, mencari rata-rata mean and standard deviation tidak tepat untuk data ordinal. Artinya mereka sangat keras sekali menentang ide bahwa data ordinal digunakan untuk mencari rata-rata dan simpangan baku. Artikel yang sebelah kanan itu juga sangat keras, dia mengatakan skala ordinal dasar dari kekeliruan. Maksudnya kekeliruan dalam riset, kekeliruan dalam temuan. Oke. Nah, ini adalah beberapa artikel yang memang menunjukkan kekhasan. Ini beberapa artikel ya, ini artikel lain misalnya dia menunjukkan 7 dosa besar analisis statistik. Oke. Anda bisa lihat dosa besar pertama adalah menggunakan analisis parametrik untuk data ordinal. Oke. Nah, dari artikel ini mungkin ya, kalau ada dosa besar statistik, maka di akhirat nanti ada neraka statistik. Oke. Nah, yang sebelah kanan itu ilustrasi neraka statistiknya. Nah, ini akan terjadi pada orang-orang yang melakukan analisis parametrik pada data ordinal. Contoh analisis parametrik, korelasi, regresi, ANOVA, t-test, oke? Nah, sebagusnya Anda dari sekarang tobatan nasuha, jangan mengulangi lagi, oke? Supaya Anda tidak masuk kepada neraka statistik. Oke. Nah, apa yang membedakan skor dalam pengukuran? Maka kita bisa simpulkan, skor itu adalah konteksnya data mentah, yaitu jumlah jawaban benar. Oke, sedangkan pengukuran, kalau kita melihat balik tadi, harus memenuhi syarat kualitas instrumen dalam fisika, yaitu tadi disebutkan mempunyai skala, equal distance, equal interval, dia mempunyai titik awal yang jelas, 0, dia mempunyai satuan unit, misalnya sentimeter, kilogram, dan selanjutnya, dan bersifat garis lurus, linier, tidak mengikuti fungsi kuadrat, fungsi sinus, fungsi kubik, dan selanjutnya. Oke. Nah, sedangkan saat kita berinteraksi dengan manusia, misalnya menguji mereka dengan tes bahasa Inggris, menguji mereka dengan tes matematika, tes IQ, maka yang kita dapatkan hanya berbentuk data ordinal. Oke, kita tidak akan mendapatkan data bersifat interval atau rasio pada saat mengukur kemampuan manusia yang bersifat laten, yang tidak terlihat. Rasa percaya diri itu tidak terlihat. Oke, kemampuan berargumentasi itu tidak terlihat. Oke, ketahanan terhadap stres itu tidak terlihat. Oke, Anda perlu instrumen yang mengukur, di mana kemampuan instrumen mengukur itu apakah sama seperti kita menggunakan instrumen pada fisika. Nah, ilmu pengetahuan memberikan informasi kepada kita bagaimana kita mengolah data yang sifatnya adalah
angka tersebut. Oke. Nah, kita tahu sendirilah dari ilmu pengetahuan tahun 1905 ada orang Inggris namanya Charles Spearman, dia menginisiasi yang namanya teori tes klasik. Oke. Lalu dikembangkan oleh orang Amerika seperti Lee Cronbach, oke, lalu Thurston, oke. Semuanya itu menawarkan apa yang disebut sebagai group center statistik. Mereka hanya peduli tentang analisis kelompok besar. Karena alat analisis yang mereka tawarkan tidak bisa menganalisis ke tingkat individu. Baik individu manusia maupun individu soal, butir soal. Oke. Ini contohnya. Oke. Saya pikir ini materi yang sudah Anda dapatkan pada saat S1. Oke. Bagaimana menentukan tingkat kesulitan soal? Oke, biasanya Anda bisa pakai software Itemen atau Anates. Oke. Itemen itu buatan orang sono, Anates itu buatan orang Indonesia. Oke. Dan kadang-kadang di kita menggunakan Itemen dan Anates pun masih dianggap suatu yang canggih. Oke. Oke, bagaimana menentukan tingkat kesulitan? Biasanya adalah tingkat kesulitan soal itu ditentukan dari berapa jumlah jawaban benar dibagi dengan total peserta. Oke, misalnya pesertanya ada 100 orang, dari 100 orang tersebut yang menjawab soal nomor 1 yang benar hanya 25 orang. Maka tingkat kesulitan soal nomor 1 adalah 25 dibagi dengan 100. Oke? Maka kita dapatkan nilainya 0,25. Maka kita kelompokkan tingkat kesulitan tersebut 0,25 itu adalah termasuk soal yang sukar. Oke, bisa dipahami kan? Kalau ada soal nomor 2, misalnya dari 100 orang yang mengerjakan, itu 80 orang benar semua. Oke, artinya ada 20 orang yang salah, maka tingkat kesulitan soal nomor 2 adalah 80 dibagi 100, maka dapat nilainya 0,8. Maka itu termasuk soal kategori mudah. Oke? Nah, pada waktu saya mempelajari ini, waktu saya masih D3, maka saya berpikir ini luar biasa sekali. Kita bisa mengetahui tentang tingkat kesulitan soal secara bagus, secara informatif. Nah, tetapi ada pertanyaan. Kalau saya mendapatkan soal dengan tingkat kesulitan 0,25, pertanyaannya saya ubah sedikit. Siapa yang bisa mengerjakan soal nomor 1 tersebut dengan tingkat kesulitan 0,25? Maka kita akan sifatnya adalah mengheningkan cipta karena bingung. Kita tidak dapat informasi bagaimana mencari orang yang bisa mengerjakan soal dengan tingkat kesulitan 0,25. Oke? Sama juga pada saat kita mendapati soal dengan tingkat kesulitan 0,8. Maka pertanyaannya, siapa yang tidak bisa mengerjakan soal dengan tingkat kesulitan 0,8? Kita pun nggak bisa. Oke? Nah, itu menunjukkan kelemahan dari teori tes klasik. Apalagi kalau kita menganalisis soal esai, soal uraian. Maka lebih rumit lagi dan tidak bisa menjelaskan. Oke? Nah, tahun berikutnya ada orang yang melakukan analisis seperti apa sih model pengukuran yang bagus yang bisa diterapkan kalau kita mengukur aspek laten manusia. Oke, sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak eh, apa terindra secara langsung. Maka Wright and Mock dia menyarankan kalau Anda mau mengukur manusia secara tepat, secara valid, maka ada 5 kriteria yang harus Anda ikuti. Oke, yaitu model tersebut harus menghasilkan skala yang linier, bisa menangani data yang hilang, bisa mendapatkan hasil pengukuran yang tepat, bisa mendeteksi adanya outlier, dan misfit bersifat replicable. Oke, saya ambilkan contohnya. Oke,
Nah, ini adalah orangnya. Dia memformulasi yang namanya pemodelan ras. Oke, rumus dasarnya adalah seperti itu untuk data dikotomi. Oke, pada dasarnya dia hanya mengatakan bahwa probabilitas kita untuk bisa menjawab itu tergantung kepada kemampuan kita dan tingkat kesulitan soal yang kita kerjakan. Simple, straightforward. Oke, ini ilustrasinya. Oke. Kalau ada 4 orang, A, B, C, D, semuanya mengerjakan 10 soal matematika. Maka yang biasa kita interpretasikan, kalau A benar 9, maka kemampuan A 90%. Oke. Kalau C benar 5, maka kemampuan C adalah 50%. Oke. Nah, itu adalah cara pendekatan teori klasik. Nah, cara pendekatan yang teori modern itu berbeda. Teori modern mendasarkan kepada probabilitas. Kalau si A benar 9 soal dari 10 soal yang dikerjakan, maka informasi yang bisa diungkap adalah A benar 9, tetapi salah 1. Oke. B benar 7, maka salah 3. Oke. C benar 5, maka salah 5. Oke, bisa dipahami kan? Oke. Artinya, dia memanfaatkan informasi yang tidak terungkap secara langsung. Oke. Lalu teori modern juga mendasarkannya kepada yang namanya probabilitas kesuksesan, yaitu membandingkan antara sukses menjawab soal dengan benar dibagi dengan sukses menjawab soal dengan salah, yaitu kesalahan yang dia dapatkan. Maka probability kesuksesan si A itu adalah 9/1. Artinya apa? Benarnya 9, salahnya 1. Maka probabilitas kesuksesannya tinggi. Bandingkan dengan B. B itu benarnya 7, salahnya 3. Maka probabilitasnya lebih kecil dibandingkan si A. Oke? Nah, dari sini ilustrasinya dibuatlah garis bilangan. Sebelah kiri adalah kemampuan yang rendah, 1 benar, 9 salah. Sebelah kanan itu kemampuan yang sangat tinggi, yaitu benar 9, salah 1. Oke? Tentu Anda bertanya, kenapa salah semua tidak disebut? Karena kalau 0 dibagi 10, suatu bilangan membagi 0, maka jawabannya 0. Maka 0 itu bukan probabilitas. Oke? Kenapa kalau benar 10 tidak dimasukkan? Karena benar 10 artinya 10 dibagi 0, bilangan apapun dibagi 0, jawabannya tidak terdefinisi. Oke? Nah, itu sebetulnya menunjukkan yang namanya kelemahan dari semua model pengukuran di dunia. Dia tidak bisa mengukur hal yang ekstrim, yaitu yang salah semua atau benar semua. Oke. Nah, kalau kita melihat garis bilangan probabilitas ini, maka kita dapati benar 1 ke benar 2 itu tidak sama seperti jarak benar 2 ke benar 3. Karena benar 1 itu 0,111, benar 2 itu 0,25, benar 3 itu 0,42. Itu jarak 1 ke 2, 2 ke 3 itu nggak pernah sama. Oke? Demikian juga kalau benar 1 ke benar 5. Itu beda jaraknya kan 4. Oke? Benar 9 ke benar 5. Beda jaraknya juga 4. Nah, Anda bandingkan 0,11 ke 1, itu beda dengan 9 ke 1. Oke? Nah, artinya kita tidak bisa mempercayai yang namanya adalah skor. Kita juga mendapati bahwa yang namanya probabilitas tidak bisa dijadikan patokan. Maka RAS menyarankan gunakan fungsi nonlinear logaritma, yaitu dengan memasukkan logaritma, maka nilai yang asalnya benar 1 bagi 9, 0,11, dilogaritmakan menilainya minus 0,954. Oke. Lalu 5
jawaban benar dibagi 5, jawaban salah 1, logaritma 1, 0. Lalu benarnya 9 dibagi 1, 9 bagi 1, 9, dilogaritmakan positif 0,954. Nah, dari sini Anda bisa mendapati 0 itu menunjukkan yang namanya titik awal pengukuran. Dan makna titik awal pengukuran 0 di sini adalah orang dengan kemampuan sedang. Jumlah jawaban benar dan salahnya sama. Karena soalnya ada 10, C benar 5, maka salahnya juga 5. 5 bagi 5, 1, dilogaritmakan 1, 0. Artinya konteks 0 di sini adalah orang dengan kemampuan sedang. Tidak pintar, tidak begitu tidak pintar. Oke, sama kemampuannya. Kalau dia bergerak ke arah kiri, artinya lebih banyak jawaban salah, nilainya negatif. Kalau dia bergerak ke arah kanan, itu lebih banyak jawaban benar, yaitu adalah positif. Oke, nah salah satu sifat daripada pengukuran ini, Anda lihat dia mempunyai titik awal, 0. Lalu ini bersifat garis lurus, linear. Lalu jarak antara benar 5 ke benar 1 sama seperti benar 5 ke benar 9. Artinya apa? Equal interval. Oke. Lalu dia mempunyai satuan, yaitu prosedur dari probabilitas ke logaritma, maka dia disebut sebagai logit, log odd unit. Oke. Artinya apa? Kita mengukur manusia, aspek laten yang tidak terlihat, itu bisa dilakukan kalau kita menerapkan, dan pertama adalah menghitung frekuensi, lalu probabilitas, dan dilogaritmakan. Maka apa yang kita hasilkan tidak lain adalah yang namanya sama seperti kita mengukur instrumen dalam fisika. Oke. Nah, yang paling terkenal dalam pemanfaatan ini adalah yang namanya Wright Map, atau berasal dari nama peneliti Amerika, Benjamin Wright. Oke. Ini yang sebelah kiri itu menunjukkan yang namanya kemampuan peserta tes. Kalau 0 artinya adalah kemampuan jumlah benar dan salahnya sama. Kalau ke atas itu jumlah jawaban benarnya lebih banyak. Kalau ke bawah negatif, jumlah jawabannya benarnya lebih sedikit. Yang sebelah kanan itu menunjukkan tingkat kesulitan soal. Kalau soalnya ke atas artinya soal yang sangat susah sekali. Kalau ke bawah artinya soal yang mudah sekali. Oke? Nah, apa yang bisa kita gunakan dengan pemodelan ras untuk tes kognitif, maka banyak alternatif yang bisa kita lakukan, yaitu untuk yang namanya item, kita bisa menjelaskan aspek reliabilitas dan validitas. Oke, apa tool analisis yang bisa digunakan untuk riset bagi tesis, publikasi, maupun disertasi? Anda bisa menganalisis yang namanya tingkat kesulitan dan ketelitian soal. How much, yaitu kesulitan, how precise, yaitu ketelitian. Anda bisa menjelaskan tentang adanya ketepatan soal, miskonsepsi, yaitu tentang how good. Oke, Anda bisa menganalisis yang namanya pengecoh, menganalisis adanya perbedaan kemampuan antara misalnya kelompok lelaki dan perempuan, atau domisili di desa dan di kota. Oke, Anda bisa membuat standar setting, bagaimana kita mengklasifikasikan siswa yang lulus dan tidak lulus. Oke, Anda bisa melakukan profiling. Oke, apakah orang itu berpikir konsisten atau tidak. Oke, yang namanya adalah diagnostik atau skalogram. Anda bisa melakukan analisis yang sifatnya lebih teliti kalau untuk yang desain risetnya pre-test dan post-test dengan analisis ranking dan stacking.
dan banyak lainnya. Misalnya bagaimana membuat bank soal, misalnya. Oke. Nah, ini ada beberapa riset yang dimana saya terlibat di dalamnya. Misalnya ini jurnal di Scopus, ini tahun 2020 lalu ya. Ini menganalisis tentang bagaimana tingkat kesulitan item dalam menganalisis kemampuan siswa. Oke. Kita membaginya berdasarkan apa istilahnya mata pelajaran. Oke, ini adalah level 1, level 2, level 3. Mana soal yang kemampuannya mudah, mana soal yang kemampuannya susah. Oke. Kita juga bisa menganalisis ini dalam soal kimia. Ini soal yang tentang ukuran partikel, ini tentang massa, ini tentang jarak, ini kita menganalisis berdasarkan yang namanya mereka berasal di kelas yang mana. Oke. Ini contoh yang lain untuk melihat apakah soal multiple choice kita, pilihan ganda kita itu sebaran jawaban benarnya adalah apakah dia mudah ditebak atau tidak. Oke. Ini artikel terbit resminya baru tahun lalu, walaupun terbit secara online baru 3 tahun lalu. Saya diminta untuk bekerja sama dengan peneliti dari Singapura. Dia menganalisis tentang computational thinking, yaitu pemrograman. Jadi siswa di Singapura diajari pemrograman kan dari usia SMP. Oke. Nah, di usia tertentu dia ingin melihat kemampuannya. Kita menggunakan pendekatan pemodelan ras, misalnya. Yang sebelah kiri itu adalah soal. Anda bisa lihat ada soal yang di atas, misalnya Q23. Ada soal yang di bawah, Q1 dan Q2, misalnya. Ini termasuk konstruk yang mana. Yang sebelah kanan ini adalah hasil peserta tes. Oke. Yang unik misalnya kita bisa mengelompokkan mana yang kemampuannya tinggi, rendah, sedang, dan sangat rendah. Misalnya antara lelaki dan perempuan maupun antara kelasnya, kelas 9 dan kelas 10. Oke. Kita bisa melakukan profiling. Misalnya yang XXX ini adalah kemampuan dia. Soal yang di sebelah kiri adalah soal yang dijawab dengan benar. Soal yang di sebelah kanan adalah soal yang dijawab dengan salah. Anda bisa lihat soal nomor 22 dia benar, artinya apa? Ini adalah kemampuan dia tebak-tebakan, bukan karena kemampuan dia mampu mengerjakan soal. Oke. Sedangkan soal nomor 5, 10, 23, 16, 18, kalau ini adalah kemampuan dia di sini, tapi ternyata dia salah di sini, artinya apa? Orang ini cenderung sembrono bekerjanya, oke, careless, oke. Lalu ini bagaimana kita membagi antara perbedaan kemampuan berdasarkan gender untuk 4 soal, oke. Kalau posisinya di atas berarti soal ini susah bagi lelaki, ternyata ini mudah bagi perempuan. Oke, ini menunjukkan yang 4 soal ini adalah yang berbeda secara signifikan. Ini tentu menarik kalau mau dianalisis lebih lanjut. Kenapa soal tertentu mudah bagi perempuan dan susah bagi lelaki misalnya. Oke. Ini terbit tahun lalu. Oke, bagaimana kita menganalisis pre dan post test. Oke. Ini bagaimana scoringnya dilakukan. Lalu kalau Anda lihat yang bagian atas itu adalah grup eksperimen. Kita melakukan scatter plot. Oke, Anda bisa lihat bagian eksperimen itu terpisah. Makin banyak siswa yang di atas. Makin banyak siswa yang di atas berarti treatment ini apa istilahnya bermanfaat bagi mereka, meningkatkan kemampuan mereka. Anda lihat yang kontrol grup ngumpul di bawah. Artinya apa? Kemampuannya memang tidak banyak berubah. Oke. Ini untuk mendeteksi adanya yang namanya lucky guess. Oke. Yang ini menunjukkan cheating dalam konteks saling menyontek.
saling meniru, oke, Anda lihat pola responnya sama gitu. 128, 29, 34, 37, 46. Artinya mereka kerjasama. Yang ini menunjukkan pola yang careless, oke. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya berikan. Waktunya sudah habis, pas 60 menit, oke. Sebagai pengantar diskusi, moga-moga ada manfaatnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kembali ke Mas Moderator, Mangga. Terima kasih banyak Pak Bambang, materi yang sangat luar biasa sekali terkait ras model. Kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi tanya jawab. Untuk termin pertama kita akan buka 3 penanya dulu. Silahkan untuk on mic dan cam juga untuk menanyakan jika ada hal yang ditanyakan kepada Pak Bambang. Silahkan teman-teman. Silakan. Jika ada pertanyaan langsung raise hand dan open mic. Maaf, ada pertanyaan dari Bu Mega di chat itu, Mas Nur. Oh ya, ya. Mungkin untuk yang on mic dulu. Ada tidak teman-teman sekalian? Sebelum kita masuk ke pertanyaan ada di chat room. Baik, untuk menunggu kita langsung masuk saja nggih Pak ke pertanyaan yang di chat. Izin pertanyaan Pak Oke. Bambang, mohon penjelasan apakah benar bahwa uji asumsi pada ras, unidimensi, lokal independensi, dan invariansi grup bukan uji prasyarat seperti pada uji korelasi, regresi, statistika, sehingga sebenarnya tidak perlu dilakukan di awal pengujian dengan model ras. Mohon penjelasannya, Pak. Silakan Pak Bambang langsung dijawab saja. Oke, makasih Mas. Oke, ini buat Bu Priyarti. Oke, dalam ras itu ya memang berbeda dengan uji prasyarat di regresi statistika. Oke, dalam ras uji asumsi ini nanti adalah uji yang harus ditunjukkan berdasarkan data yang Anda punyai. Artinya sebelum data itu diproses, oke, Anda memang mensyaratkan bahwa datanya harus mengikuti syarat tersebut. Nah, setelah diproses baru ditunjukkan bahwa hasil yang didapatkan itu memenuhi uji asumsi yang disebutkan. Kalau misalnya tidak memenuhi, maka datanya tidak bisa dianalisis dengan pemodelan ras. Oke? Nah, yang perlu dipahami kadang-kadang di kita yang namanya uji prasyarat itu dianggap sebagai apa istilahnya hal yang mutlak yang harus mau tidak mau terpenuhi. Kadang-kadang kita terlalu kritis terhadap data, misalnya kalau konteksnya adalah seperti uji normalitas, oke? Nah, uji normalitas seperti itu kadang-kadang kalau kita lihat bagaimana uji statistik digunakan dalam ilmu pengetahuan, uji normalitas itu baru terkenal tahun 60-an. Dan pada saat itu orang sudah mengkritisi tentang uji normalitas. Oke? Dan akhirnya orang memandang bahwa uji normalitas itu tidak perlu lagi sebagai syarat utama. Oke, tapi di kita dianggap bahwa itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Sehingga kalau datanya tidak normal, maka dianggap bahwa cara kita mengumpulkan data atau kualitas data kita jelek, maka tidak bisa diapa-apakan lagi. Oke, banyak orang melakukan simulasi tentang uji normalitas. Uji normalitas itu hanya bagus untuk data sedang. Untuk data kecil jelas tidak normal karena memang keragamannya sedikit. Yang unik pada saat data volumenya besar, ternyata uji normalitasnya juga tidak normal. Artinya memang uji normalitas itu sensitif terhadap jumlah data. Nah, kalau seperti itu tidak menunjukkan konsistensi, maka sebetulnya kita tidak perlu selalu merujuk harus dengan uji normalitas. Oke? Nah, yang perlu kita perhatikan dalam uji statistik adalah apakah jenis datanya sesuai dengan jenis uji statistik yang mau kita lakukan. Kalau datanya adalah berjenis ordinal,
maka Anda hanya boleh menggunakan uji non-parametrik. Dan uji non-parametrik itu tidak ada persyaratan khusus seperti uji parametrik. Oke? Jadi kalau misalnya uji non-parametrik jelas memang kualitasnya beda seperti uji parametrik. Misalnya kalau mau pakai korelasi ya korelasi Spearman, bukan korelasi perset. Oke? Nah, itu yang perlu kita tekankan karena kalau datanya berbentuk ordinal, Likert rating, atau skor, itu tidak berkualitas sebagai data pengukuran. Oke, itu jawaban dari saya, Mas. Baik, terima kasih Pak Bambang. Bagaimana? Ya, arti. Apakah ada tanggapan? Terima kasih banyak. Izin mohon maaf off cam ya Pak Bambang. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Baik, Oke, sama-sama. apakah ada pertanyaan yang lain dari teman-teman peserta riset kelas? Sayang banget kalau nggak bertanya ini. Materinya sangat luar biasa, berdaging sekali dari Pak Bambang. Kan teman-teman, mungkin sambil menunggu, saya boleh bertanya nggih, Pak Bambang? Oh, ini ada yang bertanya. Dari Mbak Jumriani. Kan langsung saja on mic, dipersilahkan. Iya, sebelumnya terima kasih banyak Mas untuk kesempatannya dan saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Bambang untuk ilmunya sangat bermanfaat dan sangat berdaging. Nah, untuk pertanyaan saya pertama itu mengenai apakah perbedaan dari ras model dengan 1PL. Nah, yang kedua itu tadi Bapak itu lebih banyak awalnya menggunakan melakukan penelitian kualitatif. Apakah ada aplikasi untuk analisis kualitatif ataupun aplikasi yang bisa memanajemen data-data dari tema kualitatif tersebut. Yang ketiga adalah untuk analisis yang digunakan tadi itu untuk kelasnya itu menggunakan aplikasi apa? Apakah menggunakan RStudio atau ada aplikasi yang lebih disarankan? Terima kasih banyak Bapak dan moderator. Baik, sama-sama Mbak Jumriani. Silahkan Pak Bambang langsung dijawab saja. Oke, terima kasih pertanyaannya. Right, oke. Yang pertama tentang perbedaan antara RAS dan PL1. Jadi tahun 60-an itu ilmu pengetahuan dapat barokah karena teori tes klasik itu sudah dianggap banyak kelemahannya. Ada orang yang mengembangkan bagaimana menawarkan model pengukuran yang baru. Oke. Nah, di Eropa dikenal dengan namanya RAS model. Oke, rumusnya seperti tadi. Di tempat lain ada yang namanya item response theory. Oke. Dan kalau dilihat RAS model dan PL1 itu mirip. Yang membedakan kalau RAS itu lebih kepada yang namanya membandingkan data dan model. Artinya, kalau misalnya Anda punya data, oke, data itu nanti dibandingkan dengan model ideal, yaitu adalah RAS model. Apakah datanya mirip atau tidak, seperti itu. Sedangkan PL1 konteksnya adalah bagaimana data dipermak jadi model. Oke, dicoba dijelaskan. Oke, untuk RAS PL1 yang membedakan hanya PL1 dia punya konstanta saja. Yang lainnya sama. Oke. Nah, apa yang membedakan RAS karena sifatnya adalah preskriptif, dia lebih bisa menjelaskan untuk konteks misalnya menginterpretasi dan meramalkan. Sedangkan untuk yang PL1 itu sifatnya adalah deskriptif saja, dia lebih banyak menjelaskan bagaimana kesesuaian antara si data itu dengan model yang diberikan. Oke. Yang kedua, tentang riset kualitatif, ya jelaslah bedalah kalau yang data kuantitatif berupa angka, sedangkan data kualitatif berupa kata-kata. Oke. Nah, latar belakang saya adalah lebih banyak dididik sebagai peneliti kualitatif. Jadi memang S2, S3 saya, tesis saya ya tentang analisis kualitatif. Oke.
Dan saya masih tetap menggunakan analisis kualitatif. Oke, waktu saya di studi dulu, saya sudah menggunakan software. Dulu softwarenya masih sederhana, namanya N5O. Mereka menjualnya dengan nama Node First. Oke, sekarang perkembangan software analisis data kualitatif sangat banyak. Oke, cuman misalnya seperti Atlas TI, Maxda, dan selanjutnya. Cuman saya lebih senang dengan menggunakan Quirkos karena Quirkos interaksinya adalah grafik dan menggunakan warna dan bentuk diagram sehingga lebih komunikatif. Oke. Nah, kalau saya menggunakan data kualitatif dengan RAS, ya jelas nggak nyambung. Karena yang satu adalah data kata-kata, sedangkan RAS adalah analisis untuk angka. Oke. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Saya menulis satu paper bagaimana, saya sebagai peneliti kualitatif, pertanyaan yang paling susah saya jawab itu adalah kalau orang mempertanyakan apakah coding yang saya gunakan itu berkualitas atau appropriate atau tepat dengan data yang yang saya dapatkan. Oke, itu pertanyaan yang susah dijawab oleh peneliti kualitatif karena kualitatif ya jelas sifatnya adalah menekankan pada kualitas dan lebih bermain dengan preferensi maupun bias dari peneliti. Oke, walaupun kita melakukan member checking, kita melakukan menyewa orang untuk menguji apakah coding kita sesuai atau tidak, tapi kalau dari perspektif peneliti kuantitatif, apapun jawaban yang diberikan akan susah untuk dipahami karena beda perspektif. Oke. Nah, tahun 2019 lalu, saya dengan satu mahasiswa, kita gunakan RAS model untuk mengecek tentang kualitas coding. Oke, bentar saya tunjukkan papernya ya. Oke, Bapak Ibu. Right, so nah, paper ini, ini adalah cara saya untuk menjembatani bahwa riset kualitatif yang saya lakukan itu bisa dikonfirmasi secara kuantitatif. Apa yang saya lakukan? Kita mengambil sampel sebanyak 20 coding. Oke. Nah, saya tunjukkan codingnya. Ini adalah codingnya. Oke, kalau Anda lihat di sini adalah codingnya. Ada nomor 1 sampai nomor 20. Kita lihat 20 coding ini. 20 coding ini saya serahkan kepada 4 orang pakar untuk menilai apakah coding yang saya gunakan ini tepat atau tidak. Nah, lalu dari 4 orang pakar ini, 1 orang ternyata ngasih jawaban yang sifatnya pemalas. Semuanya dianggap tepat. Jadi itu disebut sebagai outlier. Jadi datanya kita buang. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini. Jadi kita melihat misalnya, kita di sini melihat misalnya bahwa ini ada coding yang jelek, nomor 14, ada coding yang sangat bagus. Dari sini kita tahu bahwa cara kita menganalisis data kualitatif tidak bermasalah. Dari 20 coding yang digunakan, yang dianggap jelek oleh pakar hanya 1/20, kecil. Nah, ini salah satu cara bagaimana kita memanfaatkan pengetahuan kita tentang pendekatan kuantitatif untuk mendukung temuan kualitatif. Oke, sampai sekarang pun saya tetap melakukan riset-riset kualitatif. Oke, dan banyak hal yang bisa dimanfaatkan dengan pendekatan kualitatif. Misalnya systematic literature review itu akan banyak terbantu kalau kita memahami kualitatif.
Oke, ini contohnya ya. Oke, ups, bentar. Oke, nih misalnya, alright. So, oke, saya menulis satu book chapter tentang apa? Tentang education Indonesia. Oke, nah apa yang saya tulis di sini, oke, apa yang saya tulis di sini itu sebetulnya lebih banyak saya memanfaatkan kepakaran dalam kualitatif. Jadi bagaimana kita melakukan seleksi sumber, bagaimana kita melakukan identifikasi informasi yang penting sampai kepada bagaimana kita melakukan sintesis. Ini semuanya tidak ada angka yang terlibat. Oke, semuanya lebih kepada analisis kualitatif. Oke, nah, artinya eh, sebisa mungkin kita terbuka dengan pemahaman maupun alternatif berbagai eh, metode riset. Oke, tidak harus selalu hanya mau menganalisis kuantitatif saja atau kualitatif saja. Oke, makin banyak skill dan expertise Anda dalam metode, itu kemampuan Anda akan meningkat lebih cepat dan peluang untuk bisa publikasi, bisa melakukan riset berkualitas itu lebih besar. Oke, itu yang saya rasakan. Oke, pertanyaan Anda yang ketiga, aplikasi yang saya gunakan, saya lebih suka menggunakan software yang dibuat oleh Mike Lineker, namanya adalah WinStep, di mana WinStep bisa untuk analisis data unidimensi untuk yang sifatnya data dikotomi, politomi seperti Likert rating maupun partial credit. Nah, partial credit contohnya seperti kita menganalisis data essay, ujian essay dengan skor yang berbeda-beda, itu maka yang cocok menggunakan RAS model yang partial credit model. Oke, PCM. Kita juga bisa menggunakan software yang lain yang dibuat oleh John Lineker, namanya adalah Facet, itu untuk menganalisis data multi-rater. Misalnya yang paling mudah adalah misalnya lomba KDI atau lomba Indonesian Idol. Oke, nah lomba Indonesian Idol itu satu demi satu peserta tampil lalu dinilai oleh 5 orang juri misalnya. Nah, data dari hasil penjurian kita bisa tentukan mana juri yang pelit nilai, mana juri yang murah nilai, mana juri yang tidak adil, mana juri yang tidak konsisten. Istilahnya tidak akan ada dusta di antara kita. Kita akan bisa mendeteksi lembut apapun dia menyembunyikan fakta. Oke. Nah, menggunakan software WinStep termasuk software yang tidak terlalu mahal. Oke. Kalau beli single license itu sekitar 2 juta rupiah, tapi kalau grup license itu 8 juta rupiah untuk 30 orang. Artinya kita bisa patungan misalnya, kalau Anda mau, Anda silakan patungan, oke, 8 juta untuk 30 orang, sekitar 300 ribuan lah, oke, 300-400 ribu, oke. Dan yang unik, ini adalah software yang lifetime. Sekali Anda beli, Anda tidak usah lagi meminta update-nya. Anda bisa gunakan seumur hidup. Oke, dan ringan, istilahnya tidak membebani memori laptop. Oke, dan kapasitas data yang bisa diolah itu 50.000 item dengan 10 juta responden. Nah, itu lebih dari cukup untuk skala tesis atau disertasi. Oke, itu yang bisa saya jawab. Kembali ke Mas Moderator, silakan. Terima kasih Pak Bambang. Bagaimana Mbak Jumriani? Apakah sudah terjawab semuanya pertanyaannya?
Bagaimana? Apakah ada tanggapan? Iya, Mas. Iya, Mas. Terima kasih banyak untuk jawabannya dan terima kasih banyak untuk Pak Bambang. Baik, terima kasih. Untuk terakhir mungkin ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman. Satu pertanyaan lagi terakhir. Silakan untuk raise hand dan menanyakan apa yang tanya. Bagaimana teman-teman? Apakah tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin pertanyaannya saya isi. Oh, silakan Mas Afif. Silakan open mic. Baiknya sebelumnya terima kasih Mas Huda. Mohon maaf saya nggak bisa on cam karena kamera saya error. Yang saya ingin tanyakan adalah kalau misalnya kita membuat suatu instrumen, saya esai ya, boleh nggak pakai aplikasi WinStep Pro gitu? Oke, itu aja sih. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Alright. Afif. Monggo, Bang. Oke, ya, WinStep bisa menganalisis data untuk multiple choice pilihan ganda yang sifatnya dikotomi maupun untuk yang essay ataupun nanti essay yang beragam skornya. Oke, nah, yang perlu dipahami adalah soal kalau belum diujikan maka kita tidak bisa berasumsi apapun. Apakah ini katakanlah satu kertas soal itu berisi katakanlah 20 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Kalau kita belum mendapatkan data orang mengerjakan soal tersebut, maka kita tidak bisa berasumsi apapun. Oke? Kita tidak bisa tahu apakah ini mudah atau susah, ini membingungkan atau tidak dan selanjutnya. Oke? Setelah Anda mendapatkan data, baru Anda bisa melihat apakah soal pilihan ganda atau esai Anda apakah dipahami dengan baik. Apakah mudah atau susah? Oke, apakah teliti mengukur atau tidak? Oke, nah dari sana baru Anda akan melakukan perbaikan terhadap kertas soal tersebut. Oke, Anda bisa revisi, Anda bisa ubah, bisa tambahkan, oke, ataupun Anda ganti, baru uji lagi. Oke, nah setelah uji lagi Anda lihat apakah memang hasil atribut psikometriknya makin bagus atau tidak. Nah, itu artinya perlu empirical evidence, empirical data lagi. Jadi, kalau hanya soalnya saja, ya kita hanya bisa menebak-nebak saja. Oke, itu saja jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang. Sepertinya ada satu pertanyaan lagi nih Pak Bambang dari Mbak Siti Alifia. Monggo silakan Mbak Siti Alifia. Terima kasih Mas Huda untuk kesempatannya. Terima kasih Pak Bambang. Mohon pencerahannya untuk minimal responden untuk menggunakan model RAS. Terima kasih. Baik, terima kasih. Monggo Pak Bambang. Alright, so model RAS sama seperti riset kuantitatif lain. Oke, jadi kalau misalnya jumlah responden untuk kuantitatif, selalu patokannya adalah bahwa data yang diolah merepresentasikan populasi. Itu adalah bahasa teoritisnya, bahasa filosofisnya. Oke. Nah, bagaimana kita menentukan jumlah sampel yang merepresentasikan populasi? Nah, kalau kita belajar tentang sampling, ada yang namanya pendekatan Craigie dan Morgan. Oke, pendekatan Craigie dan Morgan itu didasarkan kepada probabilitas. Oke, nah karena berdasarkan probabilitas, maka ukuran sampel kalau menggunakan Craigie dan Morgan selalu nilainya besar. Misalnya, kalau jumlah populasinya 10.000, pakai Craigie Morgan biasanya dapat sekitar 380 sampai 400. Itu sampel minimal. Oke. Kenapa perlu sampai 400? Karena itu untuk merepresentasikan populasi berdasarkan pendekatan probabilitas. Oke. Nah, pendekatan kedua itu ditawarkan oleh Cohen, namanya Cohen Power Analysis. Itu biasanya
dalam secara populer disebut sebagai G-power. Oke. Kalau misalnya saya mau menggunakan analisis regresi, oke, maka kita bisa minta informasi sama G-power berapa jumlah sampel minimal supaya analisisnya bisa dipercaya. Nanti dia akan menghitung. Oke. Misalnya jumlah populasi 10.000, jumlah ininya segini, dan dia akan menghitung misalnya dapat nilai kalau pakai G-power sekitar 300. Artinya apa? Kalau pakai Crazy Morgan 400, G-power 300. Kenapa lebih kecil? Karena faktor yang mendasari perhitungannya adalah tingkat signifikasi dari uji statistik. Oke. Nah, kalau pakai RAS model ditawarkan oleh Lineker berdasarkan yang namanya ketelitian pengukuran. Kalau kita melakukan analisis data dengan RAS, maka kita bisa menggunakan ketelitian pengukuran di tahap yang mana. Dia tawarkan biasanya dalam tahap 2 tahap, ketelitiannya 1 logit atau setengah logit. Oke. Lalu ada yang namanya taraf kepercayaan. Nah, taraf kepercayaan sama seperti statistik biasa, ada taraf kepercayaan 95%, ada taraf kepercayaan 99%. Oke. Nah, Lineker menyarankan untuk menunjukkan bahwa riset kita berkualitas berdasarkan taraf ketelitian setengah logit dengan taraf kepercayaan 99%, maka keluar angka 250 orang. Oke, artinya 250 itu adalah angka minimal untuk menyatakan bahwa responden Anda merefleksikan populasi. Oke, itu jawaban dari saya. Terima Baik, kasih terima banyak kasih Pak pencerahannya Bambang. Pak Bambang. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Jadi mungkin ini waktu sudah selesai Pak Bambang. Kalian juga sudah selesai waktunya. Jadi pertanyaannya, sesi pertanyaan ditutup. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, mungkin bisa langsung menghubungi Pak Bambangnya lewat email yang tadi sudah di-share oleh Pak Bambang. Kemudian izinkan saya sebagai moderator di sini untuk menyimpulkan bahwasanya analisis RAS ini sangat luar biasa sekali dijelaskan dari Kak Bambang tadi, bahwa analisis ini berfokus pada pada individual analisis yang bisa mengisi kekosongan dari analisis statistik yang biasa kita pakai saat ini. Kemudian tidak hanya digunakan untuk ilmu-ilmu sains, ternyata juga RAS model digunakan untuk ilmu sosial, bahasa, dan lain sebagainya. Jadi untuk pengukuran variabel laten dari manusia. Jadi pengukurannya sangat luas sekali dan bisa digunakan oleh teman-teman semua dalam membantu analisis data untuk kegiatan penelitian ataupun kegiatan tesis atau disertasi. Dan aplikasi yang digunakan untuk analisis model RAS oleh Pak Bambang tadi direkomendasikan aplikasinya namanya WinStep. Bisa dibeli, harganya tadi ada yang 2 juta atau 8 juta. Silakan dibeli. Kemudian mungkin itu kesimpulan dari kami. Sekali lagi kalau ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, bisa ditanyakan ke Pak Bambang secara langsung lewat email yang tadi diberikan. Baik, Pak Bambang, habis ini ada sesi foto dengan penyerahan sertifikat secara simbolis. Silakan teman-teman panitia. Baik, mungkin difoto sebentar nggih, Pak Bang. Saya aba-aba. 1, 2, 3. Ya, sampun. Sekarang untuk sisi foto semuanya. Silakan teman-teman yang belum on cam, silakan on cam terlebih dahulu. Agar apa namanya? Lebih bisa terlihat mukanya semuanya. Silakan. Baik, silakan Intia yang bertugas. Saya kasih aba-aba untuk slide yang pertama. 3, 2, 1. Kemudian lanjut di slide yang kedua. 3, 2, 1. Lanjut ke slide yang terakhir. 3, 2, 1.
Baik, selesai sudah untuk acara utama kita, yaitu sesi penyampaian dan diskusi terkait ras model dari ahli ras Indonesia, yaitu Bapak Tono PhD. Terima kasih Bapak Bambang telah berkenan hadir di acara kami, acara yang sederhana tapi mungkin sangat bermanfaat untuk teman-teman sekalian dalam membantu analisis penelitian ataupun analisis dalam tesis atau disertasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan selaku moderator di sini. Kalau ada salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya dan juga Bambang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. serahkan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Saudara Nurhuda dan juga terima kasih kepada Pak Bambang atas penyampaian materi yang luar biasa pada hari ini. Oke, baik. Sebelum kita tutup acaranya, ada sedikit pengumuman terkait dengan peserta yang mengirimkan abstraknya kepada panitia. Jadi ada 4 orang yang terpilih untuk mengikuti mentoring ya kepada si mana ini? Satu yaitu Mbak Sri Bona, kemudian ada Mbak Wenti, ada Muhammad Ihsan dan Fenty Zuslia. Jadi saya ulang, ada satu Sri Bona, kemudian Wenti dan Muhammad Ihsan serta Fenty Zuslia. Jadi nanti 4 orang tersebut akan dihubungi langsung oleh pihak panitia. Jadi boleh kalau misalnya mau menghubungi panitia atau panitia akan menghubungi langsung ya. Jadi itu ada 4 abstrak yang diterima. Baik, tidak rasa kita udah berada di penghujung acara pada hari ini. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, tepuk tangan. Saya selaku Master of Ceremony mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam pembukaan maupun penutupan pada hari ini, dan terima kasih juga kepada Pak Bambang, sekali lagi kepada Mas Huda dan rekan-rekan panitia serta teman-teman research class yang sudah hadir pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Log off. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih ilmunya Pak Bambang. Izin live.